Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asraniyah yang saya hormati tentunya dan juga saya cintai, dan juga saya salam sapa pada jamaah Al-Asraniyah wabil khusus yang ada di negeri Malaysia. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terasa ya, menjelang puasa Ramadan beberapa hari lagi, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melakukan ibadah puasa dan tentunya mendapatkan rahman rahim maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah saya rencana untuk bulan puasa 1 bulan full ini ingin mengadakan live streaming. Waktunya sekitar tabuh jam 8:30 malam ya, setelah kita sholat tarawih 8:30 mungkin ya, kurang lebih lah sekitar jam segitu waktu Indonesia Barat. Insya Allah kitab yang ingin saya kaji, insya Allah jika Allah berkehendak, saya ingin mengkaji kitab Sulam Taufik. Mudah-mudahan selama 1 bulan kita bisa khatam ya, bisa tamat Sulam Taufik tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qurratul Ain ada di dalam kitab Qurratul Ain pada halaman 72. Wattaqawi, dan mengalap kekuatan, lahu biadwiyatin mubahatin, memakai obat yang diperbolehkan, ma'ari'ayatil qawanin at-tibiyati, yang tidak membahayakan kepada tabiat, ma'aqasdin salihin, serta yang punya maksud baik, ka'ifatin wanas, seperti harga diri gitu ya di depan istrinya, wanaslin, ataupun ingin mengharapkan keturunan, li'annahu wasilatun li mahbubin, hal itu dilakukan dikarenakan menjadikan wasilah saling mahbub. Mahbub itu adalah bertambahnya rasa cinta ataupun keharmonisan di dalam rumah tangga. Fayakunu mahbuban, maka jika hal itu terjadi maka mahbuban itu adalah disunnahkan. Fima yadhharu ila anqala, di dalam perkara yang jelas sampai pada ucapan musannif ada selanjutnya ya, tidak saya bereskan. Kemudian referensi yang kedua ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tetapi saya lewat, dan juga Minhajul Qawim pada juz ke-1 sahifah 250, annal idrara bin nafsi haramun, bahwa sesuatu yang memadaratkan bin nafsi kepada diri kita itu haramun, adalah hukumnya diharamkan. Baik, apa sih referensi yang sudah saya bacakan barusan? Permasalahannya itu adalah jika seorang suami yang bermaksud ingin memperbesar ataupun yang bermaksud ingin ingin memanjangkan kali ya, ingin memperbesar ataupun ingin memanjangkan miliknya itu, apakah itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Ataupun misalkan seorang suami yang meminum obat-obatan ya, ataupun jamu gitu ya, ataupun berupa gel misalkan. Nah, apakah hal itu diperbolehkan oleh agama ataupun tidak, seperti itu. Nah, dari referensi yang sudah saya bacakan, sebetulnya sih saya cari-cari, sebetulnya ini ada yang bertanya juga sih pada saya, dan kemarin saya mutola'ah, buka-buka kitab, dan saya temukan ada di dalam 3 referensi kitab. Dan ingin saya simpulkan dari ketiga referensi kitab yang saya bacakan tersebut. Maka, baik, satu-satu dulu nih ini permasalahannya. Untuk permasalahan yang pertama adalah, boleh nggak teh seorang suami sengaja ingin memperbesar ataupun memperpanjang lah gitu ya, yang dimiliki oleh suami tersebut. Nah, ini pertanyaannya ini dulu ya. Maka untuk jawabnya yang saya simpulkan itu ada 4 syarat gitu ya. Ada 4 syarat. Di sana dikatakan diperbolehkan, tetapi ada tetapinya.
diperbolehkan oleh agama, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah jika yang dimiliki oleh suaminya itu ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan, gitu ya. Ini syarat yang pertama. Jadi ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan. Nah, jika kita berbicara akan kenormalan itu, tentu kita harus menyesuaikan ya, akan kenormalan itu tidak bisa dikatakan sama semua orang di muka bumi ini, gitu ya. Karena ya kita kan lihat fisik orang Asia nggak bisa disamakan dengan fisik misalkan orang Eropa, gitu ya, ataupun orang Rusia gitu. Karena itu memang fisik orang Asia itu identiknya kan lebih kecil daripada orang Eropa, sehingga Allah menciptakan yang dimiliki oleh suaminya pun itu beda gitu ya ukurannya daripada dengan orang Eropa, seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu kenormalan yang dimiliki oleh orang Asia. Jangan kita orang Asia tetapi kita mempunyai keinginan ataupun menyamakan kenormalan itu misalkan dengan orang Rusia, ya nggak boleh gitu ya. Ya karena kita orang Asia ya samakan standar orang Asia itu berapa senti sih gitu ya. Dan saya nggak ingin mengasih tahu kan ya berapa sentinya, nanti bisa searching aja di Google, itu mudah ya gitu ya. Nanti saya takutnya ustadzah apa gitu ya. Nah, sedangkan kan ukuran yang biasanya paling panjang gitu di seluruh dunia ini gitu ditemukan itu adalah bagi orang Rusia. Jadi jangan menyamakan ya orang Indonesia dengan orang Rusia. Mungkin bisa dipahami di sini ya untuk syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu jika ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalannya. Dan untuk syarat yang kedua diperbolehkan oleh fikih itu adalah jika ukurannya itu sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi kalau misalkan ukuran itu berpengaruh sekali kepada istrinya sehingga keharmonisan rumah tangganya itu sampai terganggu, maka hal itu bisa dipertimbangkan. Berarti pertanyaannya adalah apakah kalau begitu boleh gak kalau misalkan pemuda, ya tentu pemuda ini belum menikah gitu ya, melakukan hal itu, ingin memperpanjang ataupun ingin memperbesar. Maka jawabnya itu ya gak boleh kalau pemuda. Karena kan pemuda tersebut belum tahu kan, karena dia itu belum menikah gitu. Apakah ukurannya itu nantinya mengganggu ataupun tidak akan keharmonisan seperti itu. Ya siapa tahu meskipun seorang pemuda tersebut merasa kurang percaya diri akan ukuran yang ia miliki, tapi kan siapa tahu setelah ia menikah ternyata istrinya itu misalkan suka yang imut-imut gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu. Ya makanya hal ini nggak boleh dilakukan jika status laki-laki tersebut itu masih pemuda. Jadi bisa dilakukan itu adalah bagi yang sudah berumah tangga, dan itu pun boleh dilakukan jika hal itu sangat pengaruh sekali akan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri tersebut. Nah, di dalam konteks keharmonisan rumah tangga ini gitu ya, ini mesti dipahami dulu. Mesti dipahami dulu bagi seorang suami dan juga bagi seorang istri gitu ya. Karena begini ya, maaf ya sebelumnya jangan berpikir negatif apa yang ingin saya sampaikan. Ini adalah majelis mulia. Saya hanya bermaksud ingin menyampaikan ilmu begitu ya, yang mana mudah-mudahan yang bisa membantu akan hubungan rumah tangga seperti itu. Nah, karena begini, di dalam wanita itu begitu ya, yang dimiliki oleh wanita tersebut, maksudnya area yang dimiliki oleh wanita tersebut ya, mungkin bisa dipahami. Allah itu menciptakan sepertiga awalnya ataupun sepertiga depannya itu Allah ciptakan di sana itu banyak sekali syaraf ya. Jadi 1/3 depannya Allah menciptakan banyak sekali syaraf, sehingga karena Allah ciptakan 1/3-nya di bagian wanita yang paling depan banyak sekali syaraf gitu ya, sehingga titik yang sangat
nikmat yang dimiliki oleh wanita tersebut ada 2 titik di daerah sana, begitu ya. Dan maaf sekali saya tidak bisa menyebutkan 2 titik tersebut, mungkin bisa dipahami ya 2 titik tersebut yang saya maksudkan. Nah, 2 titik itu tempatnya ataupun areanya itu yang sangat nikmat sekali oleh wanita itu adalah di 1/3 depannya. Kenapa bisa seorang wanita bisa merasakan nikmat sekali di sana? Itu dikarenakan Allah menciptakan banyak sekali syaraf di sana. Seperti itu. Sedangkan 2/3 yang lebih dalam lagi pada wanita tersebut itu syarafnya itu semakin sedikit. Sehingga kalau misalkan dirangsang ke 2/3 tersebut tidak akan senikmat di bagian 1/3 yang lebih depan pada wanita tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu sebetulnya tidak membutuhkan bagi seorang wanita, sebetulnya ini tidak membutuhkan bentuk yang terlalu panjang ataupun bentuk yang terlalu besar. Jadi yang dibutuhkan oleh wanita itu sebetulnya bukan panjang ataupun besarnya. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh wanita untuk mencapai kenikmatan tersebut itu adalah kerasnya, bukan panjangnya. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau yang para pendengar ini adalah seorang suami dan juga seorang istri, mungkin bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan ini itu ya. Jadi ya gak perlu minder juga. Ya percaya diri aja bagi bapak-bapak yang merasa kok ukuran saya ini bisa dikatakan agak imut-imut gitu. Jadi sebetulnya ya itu, karena menurut penelitian gak membutuhkan yang besar ataupun membutuhkan yang panjang untuk mencapai kenikmatan seorang perempuan ataupun seorang istri. Justru yang dibutuhkan adalah kekerasannya, seperti itu. Nah, jadi udah bisa dipahami di sini ya. Jadi kalau menurut saya bagi suami udah pede aja, percaya diri aja. Apa yang Allah berikan kepada saya ya syukuri aja, seperti itu. Nah, tetapi di dalam satu sisi, di dalam satu permasalahan, misalkan ada permasalahan di rumah tangga, ada seorang istri itu yang sampai menuntut gitu kepada suaminya, sampai menuntut kepada suaminya, bahkan istrinya tersebut sampai ingin meminta cerai, sampai ingin meminta ya berpisah dengan suaminya. Ketika ditanya alasannya apa kepada istri tersebut, kamu tuh ingin pisah sama suami kamu. Ternyata waktu ditanya alasannya itu adalah karena saya tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki oleh suami kepada saya. Jadi artinya istrinya tersebut menuntut gitu, ingin ukuran yang lebih ideal menurut istrinya tersebut. Dan apakah ada kasus seperti ini? Ada kasus seperti ini. Nah, ketika ada kasus seperti ini kan berarti ini mengganggu akan keharmonisan rumah tangga, apalagi sampai kalau misalkan istrinya itu sampai pengen cerai, sampai pengen pisah, tentu kan itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Maka jika itu terjadi, maka suami pun bisa mempertimbangkan gitu, bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Tetapi dari apa ya, kalau saya pikir-pikir dari kejadian seorang perempuan ataupun seorang istri yang menuntut kepada suaminya akan ukuran yang dimiliki oleh suaminya tersebut, yaitu saya kembalikan akan kerujukan pertama. Tadi maksudnya ke syarat pertama. Jadi seorang wanita dan seorang suami itu harus tahu dulu ukuran normal yang dimiliki orang Asia itu sebagaimana sih. Kalau kurang-kurang dikit ya wajar lah, seperti itu. Dan saya itu sangat mengkhawatirkan sekali, sangat, dan untuk syarat yang kedua maksud saya, dan untuk syarat yang kedua secara penelitian sebetulnya tidak membutuhkan yang besar dan yang panjang, tetapi yang dibutuhkan itu adalah kekerasannya gitu ya. Kenapa yang dibutuhkan itu adalah kekerasannya? Karena agar mencapai ke titik 1/3 area depan yang dimiliki oleh istri tersebut. Nah, itu pun sebetulnya sudah cukup bisa membahagiakan istrinya. Tetapi kenapa kok istrinya itu sampai menuntut ingin memiliki bentuk yang lebih besar gitu. Nah, itu sebetulnya sih ada beberapa kasus gitu ya. Bahkan ada sebagian, tapi saya tidak menganggap bahwa
kasus seperti ini istrinya itu sama semuanya, enggak ya. Cuman ada dari sebagian kasus seperti ini, ada sebagian, sekali lagi ada sebagian, saya tidak menyatakan semua perempuan itu sama. Ada sebagian yang dikarenakan perempuan itu yang sudah terbiasa melihat adegan film yang enggak layak dilihat gitu ya. Mungkin sudah paham ya maksudnya film apa di sini ya, film Blue lah begitu. Nah, karena seorang istri ini udah terbiasa melihat adegan film itu, sedangkan yang dilihat itu adalah adegannya itu mungkin dari adegan luar negeri gitu ya. Mungkin yang sering dia lihat itu adalah video-video orang Rusia mungkin, sedangkan kan orang Rusia itu yang paling besar gitu ya, yang dimiliki antara negara-negara lain gitu. Nah, dikarenakan sering melihat tontonan-tontonan itu, sehingga masuklah tontonan itu kepada daya khoyalinya seorang istri, seorang perempuan. Paham gak sih ya? Karena udah sering lihat film itu, sehingga masuk ke daya khoyalinya perempuan, sehingga seorang perempuan tersebut ataupun seorang istri tersebut ingin berfantasi dengan apa yang sering ia lihat. Sedangkan pada kenyataannya, ia lihat di depan suaminya itu tidak sama ataupun tidak sesuai dengan apa yang sering ia lihat ataupun yang ia tonton. Seperti itu. Sehingga ya istrinya itu menuntutlah kepada suaminya ingin memiliki bentuk yang sama seperti apa yang ia tonton itu. Nah, jika halnya seperti itu menurut saya sih enggak sehat banget. Karena ya seorang istri menuntut seperti itu kalau menurut saya sih kurang manusiawi seperti itu. Dan apakah itu bisa dikatakan ibadah ataupun tidak? Karena ya keinginan seorang istrinya tersebut bukan diawali dari dasar ibadah, tetapi diawali dengan nafsu yang ada di dalam hati seorang perempuan tersebut. Karena itu efeknya, karena ia itu sering melihat tontonan, misalkan tontonan orang Arab misalkan gitu ya, yang badannya lebih tinggi, lebih besar, ataupun orang Eropa yang badannya lebih tinggi, lebih besar. Ya wajar kalau barangnya itu lebih besar dan lebih panjang juga. Kan kita nggak bisa disamakan, kita kan orang Asia seperti itu. Nah, jadi untuk keharmonisan rumah tangga pun ini sebetulnya perlu perlu dicerna gitu lebih dalam. Tetapi kalau misalkan contoh kasus seperti itu, kalau menurut saya sih ya itu adalah diawali bukan dengan ibadah, tetapi itu ya didasari atas nafsu seperti itu. Jadi begitu ya. Untuk syarat yang kedua, hal itu boleh dilakukan jika keharmonisan rumah tangganya itu sangat mengganggu sekali, maka suaminya bisa mempertimbangkan seperti itu. Dan untuk syarat yang ketiga itu adalah boleh dilakukannya itu harus rekomendasi dari orang yang adil. Artinya orang yang adil di sini adalah orang yang ahli sekali di dalam bidangnya, gitu ya, yang ahli sekali, gitu ya. Misalkan yang ahli di sini siapa? Ya berarti yang ahli di sini bukan ajengan, bukan. Gitu ya, ajengan hanya sebatas memberikan ilmunya aja, ini yang diharamkan, ini yang diperbolehkan. Tetapi yang ahli di sini siapa? Ya berarti yang ahli di sini adalah seorang dokter, dan dokter pun tentu bukan dokter gigi kan, tetapi dokter yang memang paham sekali akan hal seperti itu, begitu. Ya maka konsultasinya datangnya kepada siapa? Ya konsultasinya datang kepada dokter yang memang benar-benar memahami akan hal ini, seperti itu. Nanti kan dokter akan memberitahukan kalau misalkan kamu melakukan operasi ini, misalkan bagaimana dok, ini ada efek sampingnya gak, ini ada manfaatnya gak, seperti itu. Sehingga dari syarat yang ketiga dengan syarat yang keempat itu bersambungan, dan syarat yang keempat boleh dilakukan dengan cara apapun itu selama itu tidak membahayakan akan dirinya, ya, selama hal itu tidak membahayakan dalam diri. Makanya tadi di dalam referensi, di dalam Minhajul Qawim, saya kan mengatakan anal idroro bin nafsi haramun. Setiap apapun yang memadorotkan kepada badan kita itu hukumnya adalah diharamkan. Ya begitu pula kata dokter, kamu bisa melakukan operasi ini, tetapi misalkan ini menggunakan silikon misalkan.
Dan itu efek sampingnya bahayanya sampai begini. Artinya ya kemadorotannya sekitar 70%, kemanfaatannya cuma 30% misalkan. Ya berarti hal itu kan lebih cenderung kepada kemadorotannya. Maka hal itu gak boleh dilakukan. Karena apa? Karena idroro, karena memadorotkan kepada diri kita misalkan. Oh mungkin kata dokter ini ada nih yang misalkan kata dokter efek samping itu adalah selalu ada gitu, sehingga harus benar-benar sekali dipertimbangkan. Artinya di sini yang saya ucapkan, jika yang dilakukan prosesnya itu memadorotkan kepada badan kita, hal itu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau misalkan ada trik, ada cara yang mana tidak membahayakan kepada badan kita, hal itu boleh dilakukan. Misalkan ada nih katanya bisa dengan cara dipijit misalkan, apa tuh, diurut gitu ya, diurut ya, tentu yang mengurutnya pun yang harus benar-benar adil, yang benar-benar paham banget akan ilmu urut tersebut gitu. Dan ingat ya, ini kan yang dimiliki oleh laki-laki, gak boleh yang mengurutnya itu adalah seorang perempuan, gak boleh. Jadi yang mengurutnya itu harus laki-laki lagi, gak boleh wanita, karena kan itu kebagian yang benar-benar aurat sekali seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, dari apa yang saya sampaikan dari pertanyaan itu, syaratnya itu adalah boleh dilakukan. Yang pertama, jika ukuran suaminya itu sangat kecil ataupun sangat jauh dari ukuran kenormalan orang Asia, ya karena kita kan orang Asia. Yang kedua, hal itu boleh dilakukan jika ukurannya itu sampai mempengaruhi sekali akan keharmonisan rumah tangganya. Yang ketiga, boleh dilakukan hal itu jika kalian mendatangi orang yang kompeten, orang yang benar-benar adil, yang paham sekali akan ilmunya itu. Dan yang keempat, hal itu boleh dilakukan jika tidak memadorotkan kepada badannya. Tetapi jika hal itu memadorotkan kepada badannya, maka itu hukumnya menjadi haram gitu ya. Nah untuk itu ya tanyakanlah kepada ahlinya ya, kepada dokter. Saya itu nggak paham kalau untuk bidang ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya mah enggak sih bermaksud ingin memperbesar ataupun ingin memperpanjang gitu ya. Tetapi kadang tuh saya tuh suka ada keluhan. Keluhannya kenapa? Keluhannya Pak, keluhannya adalah kok sekarang umur semakin tua kok barang aku kok kayaknya sering lemes gitu, tetapi nafsuku tinggi. Tapi barang aku sering lemes gitu ya. Kadang udah bangun-bangun nggak tahu dengan sendirinya tahu-tahu udah tidur gitu ya. Dan susah untuk dibangunin. Apakah boleh gak gitu ya? Berarti ini kan berhubungan akan maaf ya, akan kekerasan yang dimiliki oleh seorang suami. Apakah boleh gak bagi seorang suami misalkan memakan obat gitu ya, ataupun meminum ramuan jamu gitu, ataupun mengkonsumsi apalah gitu ya. Bahkan kan sekarang ada seperti semacam gel gitu ya, ataupun semacam apa itu saya pernah dengar semacam tisu gitu ya. Nah kalau seperti itu alasannya, apakah oleh fikih itu diperbolehkan atau tidak gitu. Nah ini tuh pertanyaan yang kedua. Dan untuk pertanyaan seperti itu saya ingat kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad itu berbicara gitu kepada malaikat Jibril. Bukannya berkeluh kesah menceritakanlah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kata Rasulullah, akhir-akhir ini stamina aku agak menurun begitu, kata Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, kata malaikat Jibril, alaika bil haris gitu itu ya, alaika bil haris, kata malaikat Jibril, coba ya Rasulullah, saat ini kamu tuh sering banyak mengkonsumsi haris, kata malaikat Jibril. Haris itu apa? Haris itu adalah kan orang Arab itu kan kebiasaan makannya itu kan bukan nasi, tetapi kebiasaannya makannya itu kan adalah gandum. Jadi haris itu adalah gandum yang dicampur dengan daging kambing gitu. Kalau orang Arab itu bilangnya haris, seperti itu. Ya, begitulah. Nah, dari hadis itu sehingga para ulama itu beristinbat dari hadis yang dikatakan malaikat Jibril yang berkata kepada Rasulullah alaika bil haris. Di antaranya istinbat para ulama itu dikatakan yusannu tanawulu syai'in ma yuqawi bihil ba'ah. Jadi kata nisbat
istinbat. Ulama mengatakan bahwa disunnahkan kita itu mengkonsumsi sesuatu, ya berarti konsumsi sesuatu ini baik yang dimakan ataupun yang diminum, selama yang dikonsumsinya ini bisa dapat memperkuat akan vitalitas seorang suami. Dan bisa dikatakan sunnah ini adalah jika bertujuannya suami tersebut tujuannya itu adalah untuk ibadah. Jika tujuannya untuk ibadah, ya maka itu hukumnya adalah sunnah, seperti itu. Ya barang tentu kan seorang suami, siapa sih yang gak pengen di dalam kehidupan rumah tangganya harmonis, dan itu adalah merupakan salah satu tanda ibadah, seperti itu. Nah, jadi ulama itu mengistinbat dari hadis tersebut, berarti ini menandakan bahwa hukumnya diperbolehkan. Ya dengan syaratnya tadi, dengan syaratnya yang dikonsumsinya itu tidak memadorotkan kepada badan suaminya tersebut. Jadi boleh, selama kita meyakini bahwa obat ini nggak ada efek samping gitu ya. Misalkan si bapak ini karena punya penyakit jantung, ternyata setelah memakan obat kuat ini, naudzubillah, bukannya kalakah kuat, kalakah dilarikan gitu ke rumah sakit, seperti itu. Kan kita juga sering kan mendengar kasus seperti itu. Nah itu berarti obatnya itu odong-odong gitu ya. Berarti obatnya itu ya enggak asli, artinya ya membahayakan lah. Jadi oleh karena itu setiap mau membeli sesuatu itu harus dikonsultasikan dulu, dan kita harus meyakini dulu apakah hal itu dapat memadorotkan ataupun tidak ke badan kita. Karena sekali lagi di dalam Minhajul Qaum tadi dikatakan setiap sesuatu yang memadorotkan kepada badan kita maka itu hukumnya adalah haram. Sebetulnya ada sih tadi juga referensi yang lebih jelas di dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, tetapi saya enggak bacakan. Tetapi yang udah saya terangkan mudah-mudahan insya Allah dapat dipahami ya. Jadi sebetulnya sih di sini ya untuk suami dan untuk istri begitulah, bersyukurlah ya apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Ya udah gitu deh. Maaf ya, saya menerangkannya agak panjang lebar, tapi mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya bahas. Kebetulan ini ada yang bertanya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya akan jawaban yang saya sudah dicarikan di dalam 3 referensi kitab ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.